Yo nakama, selamat datang di Lifestyle Anime. One Piece terbaru semakin menyala bangku. Spoiler One Piece terbaru yaitu One Piece 1142 sudah mulai berseliweran di dunia maya. Yap, sang editor One Piece sudah memberikan sedikit bocoran untuk One Piece 1142. Titik balik cerita di Elbaf sedang mencapai klimaksnya. Akankah serangan balik Luffy dan para raksasa dimulai? Amukan Loki berbarengan dengan bergeraknya kesatria suci, di mana hal itu membuat Elbaf berada dalam kekacauan besar. Penasaran kan? Eits, jangan lupa tinggalkan jejak jempol kaki kalian dengan like video ini ya. Lalu tuliskan di kolom komentar dari kota manakah kalian menonton video ini. Kali aja ketemu jodohnya kan di sini. Si ho 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 ho. One Piece terbaru yaitu One Piece 1142 melanjutkan apa yang terjadi pada chapter sebelumnya. Kepanikan terjadi di Underworld. Loki dengan senyum jahatnya sudah bersiap untuk mengayunkan palu besarnya yang bernama Ragnir. Kru Hajrudin sangat panik ketika melihat Loki ingin mengayunkan Ragnirnya untuk menghantam tanah. Mereka memperingati Luffy, Zoro, dan Sanji agar jangan berada dekat dengan Loki. Karena sekali Loki menghantamkan palunya itu ke tanah, maka kerusakan yang masif pasti akan segera terjadi. Hajrudin terlihat tidak gentar. Dia juga bersiap dengan senjatanya dan berniat untuk menahan ayunan Ragnir milik Loki. Hajrudin mengatakan jika Ragnir adalah senjata yang spesial. Palu Ragnir ukurannya sangat besar, bahkan lebih besar dari senjata yang dimiliki oleh mayoritas para raksasa Elbaf. Tidak ada yang bisa mengangkatnya kecuali Loki. Itulah mengapa ketika Loki dirantai, Ragnir miliknya masih berada di punggungnya. Ukuran Loki yang juga sebesar Ors, yang membuat dia mampu untuk menggunakan Ragnir. Hajrudin lalu menjelaskan jika serangan Ragnir milik Loki juga akan dibarengi dengan munculnya kilatan-kilatan hitam, yang bahkan dapat membuat beberapa raksasa dengan mental yang lemah pingsan. Yap, sudah jelas jika Loki menggunakan serangan dengan melapisi advance Haki Raja. Tidak aneh jika Loki memang memiliki Haki Raja, karena sejak kecil dikatakan jika Loki sudah dapat menaklukkan hewan-hewan buas yang ada di Underworld. Loki tanpa basa-basi langsung mengayunkan palu Ragnirnya ke tanah. Hajrudin pun berusaha untuk menangkis serangan tersebut. Sadar jika serangan Loki akan berdampak buruk pada negeri Elbaf, Zoro dan Sanji juga menahan serangan dari Loki tersebut. Hajrudin berteriak pada Loki jika ini bukanlah serangan yang seperti biasanya Loki hantamkan. Daya serangannya terlihat jauh lebih lemah daripada biasanya. Kondisi luka parah yang dialami Loki memang tidak bisa bohong. Kondisinya sudah hampir mati saat ini, dan hal itu membuat Loki tak bisa mengeluarkan semua kemampuannya dalam serangannya tersebut. Loki pun akhirnya terjatuh dan tergeletak. Luffy meneriaki Loki dan meminta Hajrudin segera membawakan dokter untuk mengobati lukanya. Selain itu juga, Luffy meminta kepada krunya Hajrudin untuk membawakan daging agar Loki bisa pulih dengan lebih cepat. Hajrudin akan memenuhi permintaan dari Luffy asalkan dia mau merantai Loki kembali. Hajrudin khawatir jika Loki sampai mengamuk, Elbaf bisa saja dihancurkan olehnya. Karena kekuatan buah iblis yang dimakan oleh Loki dapat menghancurkan Elbaf dalam sekejap. Hajrudin menjelaskan jika buah iblis yang dimakan oleh Loki adalah buah iblis legendaris yang dijaga oleh kerajaan Elbaf secara turun-temurun. Ternyata buah iblis milik Loki adalah Mythical Zoan Hellfire Serpent. Kekuatan utamanya adalah api. Jika sampai api itu terkena pohon harta karun Adam, maka semuanya akan berakhir. Elbaf akan habis terbakar. Kekuatan Loki ini juga pernah membakar sebagian wajah dari Skopper Gaban yang saat itu mencoba untuk menghentikan amukan Loki. Hajrudin juga menjelaskan alasan sebenarnya dia ingin mendapatkan buah iblis Mera-Mera Nomi di Dressrosa karena dia ingin melindungi Elbaf. Jika Hajrudin memiliki kekuatan Mera-Mera Nomi, dia bisa mengendalikan api yang suatu saat membakar Elbaf karena api adalah kelemahan utama dari negeri Elbaf. Yap, sebenarnya kekuatan Loki ini sudah di-foreshadowingkan oleh Oda Sensei dalam gambar mural yang ada di pohon Adam. Pada gambar sebelah kanan diperlihatkan sosok ular yang menyemburkan api. Lihatlah corak yang ada di badannya, sama persis dengan sosok raksasa bertanduk yang ada di gambar mural sebelah kiri.
Jika kalian perhatikan lebih seksama, gambar raksasa bertanduk ini sangat mirip dengan Loki. Itu artinya, Loki memang akan membantu Luffy untuk menghancurkan pemerintah dunia. Dan kemudian berpindah ke hutan Elbaf. Para kesatria suci sedang bersiap melancarkan aksi mereka untuk menculik anak-anak raksasa Elbaf. Shamrock terlihat sedang memberikan instruksi pada ketiga anggota kesatria suci yang lain. Dia mewanti-wanti, jangan sampai misi yang mereka jalankan ini gagal. Pemerintah dunia sangat membutuhkan kekuatan para raksasa Elbaf untuk membereskan permasalahan yang disebabkan oleh pasukan revolusioner. Banyak negara yang saat ini sedang melakukan pemberontakan secara serentak, memboikot pengiriman logistik ke Mericoa. Sedangkan Angkatan Laut sedang disibukkan oleh para bajak laut yang berlomba-lomba untuk mencuri harta karun setelah pesan yang disiarkan oleh Dr. Vegapunk ke seluruh dunia. Shamrock kemudian berteleportasi menggunakan lingkaran sihir untuk kembali ke Mericoa. Saat ini hanya tinggal Saint Somers, Saint Gillingham, dan juga Gunko yang akan menjalani misi mereka di Elbaf. Gunko kemudian menciptakan burung dengan kekuatan aronominya untuk segera pergi ke sekolah Walrus. Saint kemudian berpindah ke hutan tepi barat negeri Elbaf. Skopper Gaba diperlihatkan sedang berjalan menuju ke sekolah Walrus. Ternyata dia kembali merasakan haki aneh yang sama seperti yang dia rasakan di Kastil Aurus. Gaban merasa ada tamu tak diundang yang datang ke Elbaf untuk membuat kekacauan di negeri Elbaf. Jin lalu berpindah pada Franky dan Ripley. Tur pohon harta karun Adam sudah selesai dan Ripley membawa Franky kembali ke perpustakaan burung hantu. Franky sudah tidak sabar untuk memberitahukan kepada Robin mengenai mural kuno yang dia temukan di batang pohon harta karun Adam. Dan kemudian kembali ke Underworld. Ternyata luka Loki sudah diobati oleh Gerd dan juga kru Hajrudin yang lain sudah membawakan daging untuknya. Jika bukan karena permintaan dari Luffy, mereka tak akan mau melakukannya. Hajrudin kemudian bertanya pada Loki kenapa dia bisa sampai terluka parah seperti ini. Dan banyak serigala yang tergeletak di sekitarnya. Loki tertawa dan meminta agar semua borgolnya dibuka. Dia ingin membalaskan dendam pada saudara kembar dari Shanks. Dialah yang telah membuatnya sekarat. Sosok pengecut yang hanya berani menyerangnya ketika dia masih dalam keadaan terantai. Luffy terkejut mendengar pernyataan dari Loki. Apakah benar jika Shanks memiliki saudara? Dan saudaranya adalah sosok yang sangat jahat seperti itu. Loki mengamuk karena dia sudah sangat marah karena para sampah Tenryubito itu sudah menghabisi sahabatnya. One Piece terbaru diakhiri dengan memperlihatkan para kesatria suci yang sudah bersiap untuk mengacau di sekolah Walrus. Nah, yang lagi bingung cari game One Piece mengkeren dengan grafik aduhai tapi maininnya di handphone. Mimin ada rekomendasi game One Piece super keren nih, One Piece Fighting Path. Game bergenre petualangan dan action, benar-benar bikin nagih guys. Ceritanya dari Luffy brojol sampai lawan Kaido di Wano Kuni. Dan gamenya bakalan diupdate terus sampai Elbaf cuy. Buruan download gamenya, link ada di pin komentar video ini ya nakama. Mau dapat uang hingga 50.000 gratis dan bisa langsung ditarik? Buka tabungan di aplikasi Neobank sekarang juga. Karena di aplikasi ini kalian bisa dapatkan banyak uang tunai gratis. Serta banyak sekali diskon-diskon menarik yang bisa kalian dapatkan. Gaskan! Link ada di kolom deskripsi ya nakama. Dan namun sebelum Mimin masuk ke dalam pembahasannya, Laftel Anime yang berkolaborasi dengan Mystic Society kembali mengeluarkan kaos terbaru nih, yaitu desain Zoro dalam mode Asura loh. Keren banget pokoknya. Gak percaya? Silahkan dicek di thread videonya. Bagaimana? Keren kan? Bagi kalian nakama Opler, terutama para fan gaynya Babang Marimo, kudu wajib harus punya baju ini. Gaskan!
Link pemesanan ada di kolom deskripsi. Jos nakama, itulah hal menarik yang terjadi pada One Piece terbaru. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato.